Selamat datang di kelas akuntansi keuangan menengah. Materi kali ini berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud ini sudah kita kenal sepintas di mata kuliah pengantar akuntansi, walaupun waktu itu kita sebatas membahas identifikasi jenis-jenis aset dan juga di materi jurnal penyesuaian terkait dengan depresiasi. Jadi sekarang kita sudah bisa membayangkan aset tetap berwujud itu seperti apa. Aset tetap berwujud diatur dalam PSAK 16. Aset tetap berwujud juga disebut property, plant and equipment atau cukup disebut plant assets atau fixed assets atau aset tetap. Istilah-istilah tersebut sering digunakan untuk menyebut aset tetap berwujud. Di sesi sekarang, di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kita akan membahas akuntansi untuk aset tetap berwujud secara detail yang dimulai dari karakteristik aset tetap berwujud, kemudian cost atau harga perolehan. Selanjutnya kita akan pelajari depresiasi. Materi berikutnya adalah revaluasi dan impairment sebelum kita membahas pelepasan aset tetap berwujud. Kemudian kita pelajari depresi dan self-constructed asset, serta penyajian dan analisis angka-angka dalam laporan keuangan terkait dengan aset tetap berwujud. Kita lihat dulu karakteristik aset tetap berwujud berdasarkan PSAK 15 paragraf 6. Disebutkan suatu aset itu dikatakan aset tetap berwujud jika aset itu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jadi, berdasarkan PSAK ini, maka kita mengetahui karakteristik aset tetap berwujud adalah harus digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual lagi, memiliki umur lama atau dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama, dan biasanya didepresiasi. Kemudian, karakteristik ketiga adalah memiliki bentuk fisik. Dan aset tetap berwujud ini dilaporkan sebagai non-current asset atau aset tidak lancar. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak untuk dijual. Saya ilustrasikan begini. Ada perusahaan yang membeli mobil. Kita tidak langsung bisa mengatakan mobil itu adalah aset tetap berwujud, karena kita harus mengetahui tujuan perusahaan membeli mobil tersebut. Jika perusahaan itu tujuan bisnisnya adalah jual beli mobil, maka ketika mobil tadi yang dibeli untuk dijual lagi, maka mobil itu menjadi persediaan, bukan aset tetap berwujud. Jika perusahaan tersebut yang tujuan bisnisnya jual beli mobil, tapi kemudian perusahaan beli mobil untuk digunakan kegiatan operasional, contohnya untuk kegiatan pemasaran, maka mobil itu tidak masuk sebagai persediaan, tapi sebagai aset tetap berwujud. Jadi mobil yang ini dibeli tidak untuk dijual lagi, tapi digunakan untuk kegiatan operasional. Walaupun memang mobil yang digunakan untuk kegiatan operasional tersebut bisa sewaktu-waktu dijual, mungkin dijual 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tapi mobil itu dibeli dengan niat awal untuk digunakan kegiatan operasional, jadi tetap masuk sebagai aset tetap berwujud. Jika 4 tahun lagi mobil dijual, maka itu nanti akan ada perlakuan khusus untuk pelepasan aset tetap berwujud. Sama saja dengan pembelian tanah. Terdapat perusahaan beli tanah dengan tujuan untuk membangun kantor di atas tanah itu, maka tanah menjadi aset tetap berwujud. Beda jika tanah itu dibeli tapi tujuannya untuk investasi, di mana perusahaan mengharapkan adanya keuntungan ketika tanah itu dijual. Jadi tanah seperti itu tidak akan masuk sebagai aset tetap berwujud tapi sebagai investasi. Ini ada akunnya sendiri. Ada juga perusahaan membeli handphone. Ternyata perusahaan itu tujuan bisnis utama adalah jual beli handphone. Berarti handphone itu menjadi persediaan, bukan aset tetap berwujud. Jika perusahaan beli handphone untuk digunakan kerja buat staf marketing, maka handphone itu menjadi aset tetap berwujud. Jadi sampai di sini paham ya, maksud dari digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak untuk diperjualbelikan. Setelah ini harapannya kita dapat membedakan suatu aset dikatakan aset tetap berwujud atau sebagai persediaan atau sebagai akun lainnya, contohnya investasi. Sekarang kita kembali ke slide ini. Kita sudah paham karakteristik use in operation and not for resale. Dan kita bahas karakteristik lainnya, disebutkan long term in nature. Berarti sama halnya dengan aset tak berwujud, dapat digunakan dalam waktu lama atau jangka panjang.
Jangka panjang itu biasanya ukurannya adalah aset dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Dan biasanya didepresiasi. Kita akan bahas terkait ini di video selanjutnya. Kemudian aset yang digolongkan sebagai aset tak berwujud ini memiliki bentuk fisik. Karena terdapat aset lainnya yang tidak memiliki bentuk fisik, itu disebut aset tidak berwujud atau intangible asset. Dan terakhir jelas, aset tak berwujud ini dilaporkan dalam non-current asset karena pemanfaatannya atau umurnya lebih dari 1 tahun. Sekarang kita lihat komposisi aset tak berwujud atau pelan aset dibandingkan dengan aset lainnya. Terdapat perusahaan Walmart, Great Wall Motors, Cathay Pacific Airlines, Hitachi, dan SAP. Walmart memiliki aset tak berwujud yang paling banyak mencapai 64%. Walmart ini adalah perusahaan retail terbesar di Cina. Usahanya bergerak di bidang supermarket. Jadi jika kita paham jenis bisnisnya, kita bisa bayangkan apa saja aset tak berwujudnya. Di sekitar kita saja seperti Hypermart, Superindo, kita bisa melihat macam-macam aset tak berwujudnya. Ada gedung, freezer, mesin kasir, rak display persediaan, AC, keranjang belanja, troli, dan lainnya. Jadi kita bisa bayangkan besarnya nilai aset tetap berwujudnya. Itu masih di satu toko atau satu supermarket. Belum jika digabungkan semua toko di semua daerah. Jadi tidak heran jika perusahaan seperti Walmart ini memiliki aset tak berwujud sampai 60% dari total asetnya. Kemudian ada Great Wall Motors. Ini adalah perusahaan manufaktur kendaraan. Total plan asetnya adalah sebesar 61% dari total aset. Kemudian di bawahnya ada Cathay Pacific sebesar 58% dari total aset. Selanjutnya ada Hitachi yang memiliki plan aset sebesar 25% dari total asetnya. Perusahaan ini bergerak di bidang IT. Perusahaan jenis ini biasanya aset tetap berwujudnya itu komposisinya lebih kecil daripada jenis aset lainnya. Apalagi SAP, ini perusahaan software yang hanya memiliki aset tak berwujud sebanyak 6% dibandingkan dari total asetnya. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki nilai aset yang tinggi di aset tidak berwujudnya. Kita lihat kondisi kedua aset tersebut di SAP. Ini adalah data di tahun 2021. Jika sebelumnya ditunjukkan total aset tetap berwujud adalah 6%, itu di tahun lama sekitar tahun 2018-an. Di sini di tahun 2021 lebih kecil lagi proporsi total aset tak berwujudnya, yaitu 75 juta euro dibandingkan dengan total aset yaitu 2074 juta euro. Jadi sekitar 3,6% dari total aset adalah aset tetap berwujud. Kita lihat nilai tinggi lainnya di aset tidak berwujud atau intangible asset yang mencapai 1.803 juta euro. Jika kita bicara soal persentase kecil aset tak berwujud, jangan dibayangkan bahwa jumlahnya kecil. Bisa saja walaupun SAP memiliki komposisi 3% saja untuk aset tetapnya dari total asetnya, nilai aset tak berwujudnya jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Kita lihat di sini angka yang besar yaitu 75 juta euro. Apa saja aset tetap berwujudnya? Nah, ini jenis-jenis aset tetap berwujud. Terdapat tanah dan gedung yang dimiliki sendiri dan tergolong leasing. Terdapat juga peralatan dan properti lainnya. SAP juga memiliki construction in progress. Ini bisa saja gedung sedang dibangun oleh SAP atau mesin yang dikonstruksi oleh SAP. Jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan nilai ini biasanya karena depresiasi atau karena aset dijual. Kita akan bahas materi ini di video-video selanjutnya. Kita sudah selesai membahas karakteristik aset tak berwujud, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi aset tetap berwujud. Materi selanjutnya berhubungan dengan kos atau harga perolehan atau biaya perolehan aset tetap berwujud.